Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan tentang IUTR, yaitu instalasi uji terbang roket. Ini ada nama kelompok kami, yaitu saya sendiri Abim Pratama, lalu ada Muhammad Angga Fari, lalu ada Fatima Azara. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fatima Azara. Instalasi uji terbang roket Cilauteren 8 merupakan satu-satunya instalasi peluncuran roket di Indonesia. Kegiatan IUTR merupakan pengembangan iptek kedigantaraan khususnya bidang peroketan. Lokasi IUTR terletak di Pantai Suntoro. Pantai ini potensial untuk dikembangkan sebagai objek wisata dan penduduk di sekitar instalasi sebagai besar terdiri dari petani dan nelayan. Dan sejak tahun 60, Indonesia telah mengembangkan dan memanfaatkan teknologi keantariksaan. Pemanfaatan teknologi antariksa saat ini telah memberikan manfaat dalam berbagai bidang, antara lain komunikasi, transportasi udara, pengiriman jauh, perkiraan iklim dan cuaca, dan berbagai bidang lainnya. Kapan sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah melakukan berbagai penelitian dalam bidang keantariksaan dan salah satu di antara lainnya adalah bidang peroketan. Dalam teknologi roket, Lapan telah merintis penelitian dan pengembangan roket sonda RX-150 dan RX-250 dengan menggunakan peroketan padat HTPB yang mempunyai spesifik IM 220 detik. Masing-masing berjarak jangkau 15 km, RX-150 dengan playout 15 kg dan 40 km RX 250 dengan playout 25 kg. Pada tahun 2004, Lapan telah berhasil melakukan uji terbang roket RX 2530, RX 1712, dan RX 1512 dengan keahlian pembuatan roket yang dikuasai saat ini merupakan model dasar bagi pengembangan roket-roket dengan daya jangkau dan playout yang lebih besar di masa mendatang. Roket yang telah dibangun dan diuji atau diluncurkan dari IUTR Cilanteran, Garut, Jawa Barat. Kegiatan peluncuran ini merupakan kegiatan akhir dari rangkaian penelitian, pengembangan dan perekayasaan sistem teknologi roket, dan hasil akhir dari IUTR ini merupakan salah satu bahan masukan untuk pengembangan rancangan bangun roket periode berikutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Abi. Di sini ada dampak positif dari IUTR. Yang pertama ada penyerapan tenaga kerja. Penerapan tenaga kerja kurang menonjol dan hanya untuk waktu-waktu tertentu, yaitu pada saat persiapan peluncuran yang membutuhkan tenaga kerja tambahan. Tanah yang belum dimanfaatkan lapan luasnya 275.945 meter persegi, dan tanah tersebut dapat digarap oleh kegiatan masyarakat. Yang kedua itu yaitu pertumbuhan kegiatan usaha. Kegiatan usaha meningkat khususnya pada lingkungan UTR. Selanjutnya yaitu ada peningkatan pendapatan daerah. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pengoperasian UTR dan pengeluaran karyawan Saspro, walaupun dalam skala kecil, akan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi khususnya di Kecamatan Cikelet. Kerjasama Lapan dengan Pemda yang berkaitan dengan pemanfaatan data penginderaan untuk pengembangan wilayah, pertanian, dan khususnya untuk perikanan dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu imbas ekonomi terhadap penduduk setempat. Anggaran belanja dan pembelajaran UTR, karyawan dan keluarganya meningkat tahun demi tahun, dan dengan efek ganda pendapatan di Kecamatan Cikelat akan dapat meningkat. Selanjutnya yaitu peningkatan dan menunjang pariwisata umum. Lokasi Staspro terletak di daerah wisata. Dengan keberadaan UTR juga akan meningkatkan kunjungan wisata. UTR memiliki airstrip yang dapat digunakan untuk transportasi udara untuk mengangkut wisatawan. Selanjutnya itu wisata ilmiah. Pada saat peluncuran roket, khususnya bagi pelajar di Kabupaten Garut, akan dapat dikoordinir melakukan kunjungan untuk meningkatkan pengetahuan dalam iptek kedirgantaraan. Selanjutnya itu meningkatkan pengetahuan lingkungan dalam bidang teknologi antariksa, khususnya peluncuran. Hanya sebagian kecil masyarakat dapat menyaksikan peluncuran roket, dan bagi siswa di lingkungan UTR, terbuka kesempatan untuk mengetahui kegiatan keantariksaan. Selanjutnya itu meningkatkan pendapatan nelayan. Lapan melakukan berbagai penelitian dan pengembangan. Salah satu di antaranya adalah pemanfaatan data penginderaan jauh untuk menentukan zona potensi penangkapan ikan. Cikelet dan Pamungpek merupakan daerah penghasil ikan yang terbesar di Kabupaten Garut. Melalui kerjasama antara Lapan dengan Dinas Perikanan ataupun kantor pangkalan penangkapan ikan, maka hasil tangkapan ikan akan dapat ditingkatkan. Terakhir yaitu sarana dan prasarana UTR. Sarana dan prasarana yang dimiliki UTR termasuk jalan dapat digunakan oleh masyarakat umum.
dan akan meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat. Dan juga airstrip dapat dikembangkan untuk transportasi udara sipil untuk kesejahteraan masyarakat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Angga. Nah, untuk aspek negatif yang terkait dengan keberadaan IUTR antara lain ada satu, kebebasan lingkungan. Saat peluncuran roket, kebebasan sebagian masyarakat yang dekat dengan IUTR akan terganggu. Dua, kesempatan pengembangan sarana dan prasarana wisata di lingkungan Staspro. Lokasi IUTR terletak di tepi pantai. Lokasi ini potensial untuk pembangunan sarana wisata. Keberadaan IUTR dan pemilikan atas tanah akan mengurangi kesempatan bagi pengusaha yang ingin menggunakan tanah tersebut sebagai tempat hotel dan sarana dan prasarana wisata. Namun, bila tanah yang dimiliki lapan merupakan satu-satunya alternatif untuk pengembangan wisata, maka relokasi landasan luncur roket bisa dilakukan ke lokasi yang lebih aman. Sehingga pembangunan sarana dan prasarana wisata di lingkungan UTR ataupun tanah yang dimiliki lapan dapat dilakukan melalui kerjasama antara lapan, Pemda, dan investor. Yang ketiga ada peningkatan kriminalitas. Nah, kegiatan IUTR bukan hiburan, tapi berkaitan dengan teks, sehingga faktor peningkatan kriminalitas kemungkinannya kecil sekali. Dan yang terakhir ada kerugian materi di lokasi IUTR berdekatan dengan lokasi pelelangan ikan. Penduduk sekeliling IUTR mata pencariannya bertani dan menangkap ikan. Nah, pada saat peluncuran roket, adanya larangan untuk melaut dan bertani bagi petani yang lokasi sawahnya termasuk zona bahaya. Keadaan seperti ini akan mengurangi penghasilan dan kebebasan. Namun demikian, kerugian dan kebebasan tersebut masih dalam batas yang tidak mengkhawatirkan. Karena landas pacu peluncuran akan ditempatkan pada lokasi yang lebih aman bagi masyarakat dan peluncuran roket diarahkan ke laut. Peluncuran dilakukan hanya dalam berapa jam, bahkan hanya dalam beberapa menit dalam 1 tahun. Untuk mengurangi kekhawatiran akan bahaya pada saat peluncuran, maka sebelum peluncuran selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan percobaan-percobaan yang dilakukan, kerugian yang ditimbulkan akibat gagalnya peluncuran masih belum pernah terjadi. Dengan pengalaman dan penguasaan teknologi peluncuran yang semakin baik, maka kegagalan dapat dihindari dan kerugian masyarakat akan dapat diatasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.